Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi penyiapan abstrak, karya ilmiah, dan contohnya. Next. Dengan anggota kelompok, saya sendiri yaitu Francisca Karabunei dengan akhiran NIM 171. Selanjutnya ada rekan saya Lutfia dengan akhiran NIM 170 dan rekan saya Nadifa Lintang Permata Pasya dengan akhiran NIM 144. Next. Untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadifa. Untuk Nadifa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian abstrak. Dikutip dari buku PPKI UNED tahun 2022, abstrak merupakan ringkasan dari suatu karya ilmiah yang di dalamnya berisi semua esensi atau unsur dari artikel ilmiah. Esensi dari artikel ilmiah yaitu ada latar belakang, permasalahan, metode, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Abstrak bermanfaat bagi pembaca dalam menentukan apakah artikel tersebut berguna bagi dan untuk memutuskan melanjutkan membaca artikel atau tidak. Oleh karena itu, penulis karya ilmiah perlu mempersiapkan abstrak dengan baik, karena jika abstrak kurang baik atau buruk, biasanya pembaca kurang terdorong untuk lanjut mereview karya ilmiah tersebut. Dilihat dari isi pokoknya atau substansi, abstrak harus memuat beberapa hal, yaitu tujuan, metode pemecah masalah, dan hasil penelitian. Seorang penulis harus mempunyai kemampuan untuk meringkas semua isi karya ilmiah dalam satu paragraf tersebut yang disebut abstrak. Selanjutnya, abstrak menurut Fahia tahun 2016, yaitu ada yang pertama ringkasan isi naskah jurnal, yang kedua sebuah pintasan menghemat waktu bagi para peneliti lain. Yang ketiga, sebuah panduan untuk bagian yang paling penting dari konten yang ditulis dalam naskah. Yang keempat, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan pembaca tahu poin-poin yang paling penting tentang penelitian dan membantu mereka memutuskan apa yang mereka ingin baca dalam artikel tersebut. Yang keempat, pastikan penulis mengikuti pedoman format naskah jurnal yang tepat ketika mempersiapkan abstrak. Next, yang selanjutnya. Selanjutnya ada unsur-unsur abstrak. Next. Unsur-unsur yang harus ada dalam abstrak adalah yang pertama latar belakang atau introduction atau background, yakni memberikan konteks yang menjelaskan pentingnya masalah yang diteliti. Ini termasuk latar belakang masalah, konteks penelitian, dan dasar teoretis. Referensi yang valid dapat memberikan dukungan pada kebutuhan atau relevansi penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian atau objek yang ingin dicapai dari karya ilmiah. Mengidentifikasi apa dari studi tersebut. Referensi yang dapat memperkuat tujuan penelitian dan mengaitkannya dengan literatur. Yang C, metode penelitian atau metode. Menggambarkan cara penelitian dilakukan, ini termasuk desain penelitian populasi atau sampel yang diteliti, teknik pengumpulan, dan analisis data. Referensi yang valid dapat memberikan dasar atau dukungan untuk pemilihan metode penelitian tertentu.
Yang keempat, temuan utama atau result. Merangkum hasil utama dari penelitian tanpa terlalu banyak detail statistik. Ini termasuk temuan penting yang diperoleh melalui analisis data. Referensi yang valid dapat membandingkan atau mendukung temuan dengan penelitian sebelumnya. Yang terakhir ada kesimpulan atau conclusion. Menyajikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pengaruhnya terhadap bidang penelitian. Ini mungkin juga mencakup rekomendasi untuk penelitian masa depan atau aplikasi praktis dari temuan. Referensi yang valid dapat memberikan landasan teori untuk kesimpulan yang diambil. Selanjutnya, Untuk materi materi selanjutnya selanjutnya terkait dengan penyiapan penulisan abstrak akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lutfia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penyiapan penulisan abstrak. Dalam penyiapan penulisan abstrak, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak. Yang pertama yaitu ada gaya penulisan abstrak. Abstrak dapat ditulis menggunakan kalimat ringkas dan juga jelas, akan tetapi dapat menjelaskan inti pokok keseluruhan karya ilmiah, sehingga penulisannya harus ringkas dan jelas, dengan menghindari penggunaan kata yang tidak jelas atau tidak perlu. Dan jumlah kata harus berkisar antara 200 kata dan ditulis dalam satu paragraf. Yang kedua yaitu mengikuti struktur yang tepat. Abstrak biasanya terdiri dari beberapa bagian, termasuk latar belakang, tujuan, metode, temuan, dan kesimpulan. Sehingga harus memastikan untuk mengikuti struktur yang sesuai dengan jurnal atau konferensi yang dituju. Yang ketiga yaitu kata kunci. Dalam abstrak terdapat kata kunci yang harus dipilih dengan hati-hati agar mencakup isi artikel dan juga sesuai dengan bidang penelitian karya ilmiah yang dilakukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penulisan abstrak. Yang pertama ada menulis latar belakang. Dalam penulisan latar belakang harus menjelaskan hal apa yang melatar belakangi masalah atau konteks yang diteliti dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yang kedua ada identifikasi tujuan penelitian. Peneliti harus melakukan identifikasi terhadap apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu memilih informasi yang penting. Memilih informasi penting yang akan disertakan dalam abstrak merupakan topik penelitian, metode yang digunakan, dan temuan utama serta kesimpulan. Yang keempat yaitu pengecekan tulisan. Dalam penulisan abstrak, setelah selesai melakukan penulisan, maka periksalah terlebih dahulu untuk memastikan bahwa informasi dalam abstrak sepenuhnya benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam karya ilmiah. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa semua informasi yang tertulis di abstrak benar-benar inti pokok keseluruhan karya ilmiah. Selanjutnya kami juga menyertakan contoh abstrak sesuai dengan penjelasan yang telah kami jelaskan, sesuai dengan unsur-unsurnya dan sesuai dengan penyiapan penulisan abstrak. Next. Nah, di sini kami menyertakan contoh abstrak dalam bidang pendidikan, yaitu dengan judul dengan judul jurnalnya penggunaan media pembelajaran video terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, pada penulisan abstrak yaitu contoh abstrak ini terdapat latar belakangnya yaitu dari rendahnya saya bacakan saja. Untuk latar belakang dari abstrak ini yaitu rendahnya hasil belajar siswa dan suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan serta kurang bermakna dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Media pembelajaran saat ini sangat jarang digunakan oleh guru. Guru hanya terpaku pada satu sumber buku ajar sehingga siswa sulit dalam memahami materi yang bersifat abstrak.
Nah, itu merupakan latar belakangnya, latar belakang dari abstrak, dari eh, karya ilmiah yang ditulis ini. Selanjutnya, dalam unsur-unsur abstrak juga yang kedua yaitu ada tujuan penelitian yang harus ditulis di dalam abstrak. Nah, di sini juga sudah ada yaitu pada kalimat selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan media pembelajaran video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, ini sudah tertulis juga tujuan dari karya ilmiah tersebut dalam abstrak ini. Selanjutnya juga dalam abstrak juga harus menuliskan metode penelitiannya sesuai dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan. Yaitu di sini juga sudah ada penelitian ini menggunakan metode meta-analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari jurnal dan skripsi menggunakan Google Cendekia. Nah, ini merupakan unsur yang ketiga dari abstrak dan sudah ada dalam abstrak ini yaitu metode penelitian. Selanjutnya yaitu temuan utama atau bisa juga disebut dengan hasil yang diperoleh. Nah, di sini juga sudah ada yaitu dari hasil penelusuran diperoleh 10 jurnal berdasarkan hasil analisis data, penggunaan media pembelajaran video dapat mempengaruhi hasil belajar siswa sekolah dasar. Rata-rata skor sebelum dilakukan pretest yaitu sebesar 61,84, sedangkan rata-rata skor sesudah post-test yaitu sebesar 77,31. Kemudian selisih rata-rata skor sebelum dan sesudah tes adalah 15,46. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel rata-rata mendapatkan skor 31,12%. Nah, yang terakhir ini sudah termasuk dalam temuan utama atau hasil yang diperoleh dalam karya ilmiah tersebut yang harus ada dalam abstrak. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, di sini juga pada kalimat terakhir sudah terdapat kesimpulannya di abstrak ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran video layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Implikasi penelitian ini yaitu media video dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Jadi untuk contoh abstrak yang baik harus memuat semua hal ini seperti contoh abstrak yang kami sertakan ini. Next. Nah, di sini juga terdapat contoh abstrak. Oh iya, di abstrak juga jangan lupa kita untuk harus menyertakan kata kunci juga di setelah abstrak harus ada kata kuncinya. Nah, untuk contoh abstrak yang kedua itu kami mengambil dari bidang kesehatan, yaitu hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien tanggungan BPJS di Klinik Bayangkara Polda Bali. Nah, selain dari latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama atau hasil yang ditemukan dan kesimpulan, di abstrak ini juga harus ada kata kuncinya. Bisa ke bawahan dikit. Contohnya kuncinya yaitu mutu pelayanan kesehatan dan juga kepuasan pasien. Jadi kita harus menyertakan juga kata kunci. Jadi setelah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama, kesimpulan dari suatu abstrak di paragraf selanjutnya kita juga harus menyertakan kata kunci. Jadi semua unsur-unsur dari latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama atau hasil dan kesimpulan semua harus ada di dalam abstrak dan juga kata kunci. Next. Ini juga ada contohnya.
Ada contoh dari abstrak dalam bidang ekonomi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 14. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di dalam kolom chat di YouTube yang kami share. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.